Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi, dan untuk i'rab jar salasu alamatin, ada 3 alamat. Yang pertama adalah al-kasrotu, yaitu kasroh, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Kemudian satu-satu diuraikan. Fa'ammal kasrotu. Adapun harokat kasroh, fatakunu alamatan lil khafdi. Fatakunu, ya, harokat kasroh itu menjadi alamatan lil khafdi, menjadi alamatnya i'rab jar fi salasati mawadhi'a, ada di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufrodi, dalam isim mufrad al munsorifi yang bisa diberikan tanwin. Yang isim mufrad itu ada yang bisa menerima tanwin, ada yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, yang ini ya, kasroh di i'rab jar itu khusus untuk isim mufrad yang bisa ditanwini, yang bisa ditanwini, bisa menerima tanwin. Wa jam'i taksiri, dan jamak taksir al munsorifi yang bisa menerima tanwin. Kemudian yang ketiga, wafi jam'il mu'annasis salimi, dan di dalam jamak mu'annas salim. Kalau ini tidak ada keterangan al-munsharif, ya, tidak ada keterangan al-munsharif. Dia jamak mu'annas salim, kalau dia menjadi i'rabnya adalah jar, alamatnya adalah kasroh. D. Iya, perhatikan. Jadi saya ulang lagi bahwa kasroh menjadi alamatnya i'rab jar ada di 3 tempat, yaitu adalah di isim mufrad yang menerima tanwin, jamak taksir yang menerima tanwin, dan jamak muannas salim. Kemudian wa ammal ya'u, yang kedua, alamat yang kedua adalah adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi alamatnya i'rab jar fi salasati mawadhi'a, juga ada di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah fil asma'il khamsati, di dalam asma' khamsah. Wafit tasniyati, dan di dalam isim tasniyah, wal jam'i, dan di dalam jamak mudzakkar salim. Ya, menjadi alamat i'rab jar ada di asma' khamsah, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Dan satu lagi, wa ammal fathatu, dan adapun fathah, alamat ketiga, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi alamatnya i'rab jar fil ismi, itu ada di dalam 1 tempat, yaitu adalah di dalam isim alladzi la yansarifu, yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi yang isim yang tidak bisa menerima tanwin itu alamatnya adalah fathah kalau dia i'rab jar. Nah, adapun isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif itu tidak dijelaskan dalam kitab Jurumiyah, ya. Ini penjelasannya ada di kitab lebih atasnya lagi, ya. Memang begitu, di Jurumiyah ini dasar sekali, ya, dasar sekali. Termasuk juga ini itu tidak dijelaskan di kitab ini, di kitab Jurumiyah, ya. Ada di kitab lebih atasnya lagi, bisa Imriti atau Alfiyah, ya, itu menjelaskan tentang isim ghairu munsharif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita sampai di sini dulu untuk pembacaan kitabnya, dan keterangannya adalah sebagai berikut. Jadi i'rab jar, i'rab khafat, ya, sebelumnya kita sudah bahas mengenai i'rab nasab, ya, dan alamat-alamatnya, ya, sampai kepada yang alamat kelima kemarin. Ya, sekarang lanjut ke i'rab jar. I'rab yang ketiga ini i'rab jar. I'rab jar itu punya 3 alamat, kasroh, ya, dan fathah. Nah, sekarang kasroh dulu, ya. Kasroh menjadi alamatnya i'rab jar ada di 3 tempat. Yang pertama adalah di isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang menerima tanwin. Nah, isim mufrad yang munsharif ini ketika rafa alamatnya dhammah, ya sudah. Ketika nasab alamatnya fathah. Ketika jar alamatnya kasroh.
Contoh, marortu bizaidin. Alamatnya adalah kasroh ini. Ya, bizaidin ada titik, ada yaknya di sini ya. Nah, kalau rafa misalnya, kalau rafa di sini koma, supaya contohnya juga sama dengan sebelum-sebelumnya, koma zaidun, ya. Koma berdiri, zaidun adalah zaid. Dia subjek, ya. Dia koma berdiri, zaidun zaid. Ini adalah rafa, alamatnya dhammah. Kemudian kalau nasab, ro'a itu zaidan. Nah, berubah dia. Asalnya dun menjadi dan. Fathah. Ini fathah, nasab. Ya. Kalau cer adalah marortu bizaid. Jadi marortu zaidin. Asroh. Ya. Marortu, aku lewat bizaidin dengan zaid. Ya, aku melewati zaid. Atau aku aku melewati zaid. Ya. Jadi di sini ada bi zaidin, ada ba huruf jar. Ya. Nah, ini ada dun dan din. Ya, berubahnya ini dun rafa dan nasab, din jar. Baik. Jadi saya ulang lagi ya, pelan-pelan saja, kita ngulang-ngulang terus, kita ngulang ke depan lagi, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau isim mufrad ya terutama adalah menerima tanwin, zaitun itu ada tanwinnya. Ya. Itu kalau rafa dia alamatnya dhammah. Ini alamatnya. Ini yang menandai dia berubahnya itu ya, dun dan tin. Jadi ini adalah ketika dia rafa, ya. Ini adalah ketika dia nasab dan ini adalah ketika dia jar, tin. Misalnya ketika kita membaca Allah ya, lafal Allah, Allahu. Allahu ini bisa Allahu, bisa Allaha, ya, bisa Allahi. Nah, ini tergantung dia rafa, nasab atau jar. Nah, misalnya Allahu jadi rafa, misalnya Allahu la ilaha illahu. Yaitu surat apa namanya? Ayat kursi ya, yang kita sudah hafal. Allahu la ilaha illahu. Allahu bacanya rafa dia. Kalau kita baca nasab ya salah gitu. Al-Qur'an nggak boleh kita rubah itu. Allah la ilaha illallah salah. Ya, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, kalau Allah ya, Allah jadi apa namanya? Nasab. Contohnya wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Jadi misalnya di sini Allahu la ilaha illahu. Nah, seterusnya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum ya. Gitu ya. Ini Allahu dibaca dhammah dia apa? Harokatnya dhammah. Ini rafa karena rafa dia. Menjadi mubtada ini ya. Nanti mubtada itu apa ada di belakang. Puzzle-nya belum dibuka saat ini. Allahu. Ya, misalnya kita buka di Quran ya. Ini jadi tadi pagi saya buka laptop langsung restart sendiri, jadi beberapa file yang belum disimpan terus hilang, termasuk yang kemarin membuat Al-Fatihah itu belum disimpan PPT-nya, jadi hilang nih buka lagi. Berarti buka baru lagi ya. Bentar Bapak Ibu sekalian, saya buka di sini saja. Kita buka Al-Quran. Ini Al-Fatihah, nanti kita copy lagi ya.
Baik, ya. Ini ya tadi saya memberi contoh adalah lafal Allah. Jadi kalau Allah dari ayat kursi ya, dari ayat kursi itu dari surat Al-Baqarah ayat ya menjelang di juz 3 ya, menjelang juz 3 di awal juz 3. Coba kita buka ya. Misalnya di sini juga ada ini contoh Allahu waliyul ladzina amanu. Ini yang kita hafalkan ayat kursi ya. Ini ayat kursinya. Nah, ini ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, ini nanti kita buat contoh. Baik. Ini adalah contoh ketika rafa Allahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha qayyum ya, maha jumeneng kalau bahasa Jawa itu apa ya? Maha berdikari gitu ya. Al-qayyum, tidak butuh yang lain. Allah tidak butuh siapapun. Bahkan kalau siapapun semua itu tidak ada, Allah itu tidak butuh yang lainnya ya. Allah ada tanpa ada sebab ya, Allah yang menyebabkan, semuanya sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanpa penyebab gitu ya. Ini Al-Qayyum. Kalau yang lainnya selain Allah itu ada yang menyebabkan ya. Dia adanya itu karena disebabkan. Allah yang menyebabkan. Nah, itu Al-Qayyum. Nah, kemudian contoh lagi adalah wa'budullaha. Kita cari nih wa'budullaha. Ya. Ya bani Israil a'budullaha rabbakum. Atau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an yang kita hafal juga ada. Coba cari yang lain. Kalau yang surat Al-Bayyinah itu apa, Dek? Coba ya, Al-Bayyinah, Dek. Al-Bayyinah gimana? Terus? Terus? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Nah, itu ya. Yang sudah pada hafal banyak yang sudah hafal itu, kita ambil yang itu aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Surat Al-Bayyinah. Nah, kalau yang sudah familiar kan enak ya. Ini mana? Wa ma umiru illa liya'budullah. Selalu itu pasti nasab ini kan gitu ya. Oh, budullah cari di Al-Qur'an semuanya di sini pasti semua bacaannya gitu ya. Ini saya ambil di sini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya. Mukhlishina lahuddin. Ini kalau cari ubudullah di Quran pasti hanya selalu Allah, sudah ada semua Allah semua. Ya, ini semuanya, ya, semuanya itu. Karena memang sudah begitu ya, bukan Al-Qur'an mengikuti nahwu, bukan Al-Qur'an ini mengikuti nahwu, tapi nahwunya yang mengikuti Quran. Nah, ada Quran dulu baru ada nahwu gitu ya. Ini kok dibaca ubudullah semua ya. Oh, dia ini adalah nasab. Ya, adanya nasab jer
rafa itu Rasul tidak pernah menyampaikan itu. Ini rafa, ini nasab, tidak pernah. Ini adalah rumusan dari para ulama sendiri, gitu ya. Ya kalau dikatakan bid'ah, ini bid'ah gitu kan. Ini enggak. Nah ini di masa sahabat Abu Bakar juga nggak pernah ngajarin ini namanya adalah rafa, ini namanya adalah nasab, ini adalah namanya jer, itu tidak pernah. Ya, ini ya, kalau dikatakan bid'ah, ini bid'ah gitu ya. Tapi kalau ini kita dalam rangka mempelajari ya bahasa Arab yang kemudian dengan itu kita menjadi lebih memahami gitu. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Allahu Allah. Kemudian satu lagi adalah jer, ya, jer. Jer itu contohnya adalah kalau di Quran misalnya ini adalah a'udzubillahi minas bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi juga ini juga ini taqalu taqasamu billahi ini juga jer ini ya. Yang billah selalu jer. Coba di sini. Atau khalqullahi itu juga jer. Ini akan banyak ketemu kalau ini dibuka ini. Banyak sekali ini. Ya, ada kalau billahi ini banyak sekali di Quran ini ya. Nah, misalnya di sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Nah, saya ambil gini ya. Atau kaifa takfuruna billahi, dan semuanya pasti hihi gitu ya. Atau man amana billahi, atau qul a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, kita ambil yang ini aja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Hafal enggak ini? Kalau qul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu ilahin nas. Ya, yang ada Allahnya. Qul huwallahu ahad. Itu rafa. Qul huwallahu ahad. Idza jaa nasrullahi. Ya, itu juga nasrullahi ini. Yang itu aja kita ambil. Idza jaa nasrullahi. Ini fi dinillahi atau bismillahi juga di dekat itu. Bismillahi itu juga ya. Banyak contoh ya. Ini banyak contoh. Ambil yang di sini aja yang sudah banyak yang sudah hafal. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini contoh dari isim mufrad ya yang dibaca rafa Allahu, kemudian dibaca nasab Allah, dibaca jer Allahi. Jadi kita kalau baca idza jaa nasrullah wal fath, ya itu salah bacaannya itu. Kalau bacaan menurut Imam Asim ya, Allahu adalah rafa, alamat rafa ini adalah kalimat isim ya. Ini kalimat isim, tandanya adalah ada alnya. Itu ada alnya. Ini kalimat isim ya. Kemudian dia dibaca rafa, alamat rafanya adalah dhammah sebab isim mufrad. Kemudian di sini illa liya'budullaha, kecuali ya untuk mereka supaya menyembah Allah. Jadi ini menjadi nasab. Ini juga kalimat isim ya, dibaca nasab, alamat nasabnya fathah. Ya, menjadi objek kan gitu. Ini menjadi objek, ini subjek, ini objek. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Ini idhofah nantinya. Jadi ini mudhaf ya, ini disandarkan dengan pertolongan Allah. Ketika datang pertolongan Allah. Ini kalau dibongkar ininya nahwu sarofnya panjang ya, dari satu ayat aja udah banyak ini nanti ya. Tapi itulah apa namanya. Jadi
dibaca rafa, nasab, jer itu tidak ada pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini adalah disusun setelah masa tabi'in. Jadi itu karena para ulama berpikir mereka itu awalnya Quran tidak ada harokatnya, bahkan awalnya tidak ada harokatnya. Allah itu begini saja gitu. Yang ini ya begitu, yang ini juga begitu, yang ini juga begitu. Yang ini. Jadi membedakan hu, ha, hi itu bagaimana itu, ya. Makanya kemudian disusunlah ilmu nahwu ini dan akhirnya dilengkapi dengan harokat semua hingga kita bisa membacanya. Ya kalau tidak dirumuskan oleh para ulama sampai ke kitanya masih seperti ini gitu ya. Sekarang itu mungkin akan banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an gitu ya. Ini adalah jasa-jasa para ulama kita. Kita bisa baca Quran dan bacaan kita kalau dengan guru-guru kita insya Allah sama dengan bacaannya Rasulullah SAW dan sama dengan bacaannya malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Oh, Masya Allah udah jam 6 ya. Udah jam 6 ya. Tidak terasa sekali ya. Kayaknya baru saja gitu ya. Ini ya, bentar sekali ya. Setengah jam itu kayak sebentar sekali. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada Pak Rofik. Monggo Pak Rofik. Nanyakan apa Pak Rofik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat terdengar? Ya, dengar. Ya, makasih. Ini dari pelajaran kemarin tentang i'rab saya masih belum paham sekali. Jadi saya kaitkan dengan yang kemarin isim segala macam tuh ya. Kan kita bisa mengenali tanda-tandanya gitu. Dari adanya huruf di depan gitu kan. Ada mungkin min, bi dan apa segala macam lah, ada tanda-tandanya. Kalau yang i'rab ini kan tadi sebutannya hanya rafa, dia alamatnya menjadi doma, nasab menjadi alamatnya fathah ya. Kalau jar kasroh, itu kan kasroh ya. Nah itu kan baru sebutannya itu. Tapi saya masih belum paham tanda-tandanya itu loh Pak Ustadz. Sebagaimana yang di isim kita kan tahu kalau itu isim apa itu karena ada tanda di depannya, di akhirnya gitu kan. Nah untuk yang i'rab ini saya masih belum paham kapan dia menjadi rafa, apakah ada tandanya, misalkan apakah ada alif, ada iya, waw, atau mana gitu, saya belum paham itu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya betul Pak Rafiq. Dek di off kan itunya, suaranya mantul. Betul, untuk kita tahu rafa, nasab dan jer. Jadi ada puzzle yang di belakang itu ya. Jadi setelah beberapa pertemuan nanti ada itu. Dia itu ya misalnya menjadi subjek. Ya, menjadi subjek itu berarti dia dibaca rafa atau istilah nahunya fa'il. Jadi fa'il itu dibaca rafa. Kemudian kalau ketika dia menjadi objek atau menjadi yang dikenai pekerjaan itu dibaca nasab. Itu baru salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ada beberapa selain fa'il, mubtada, khobar misalnya. Ini kenapa dia dibaca rafa? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada itu yang mengawali. Jadi kalau dia itu kalimat isim yang berada di awal, ini bocorannya ya, puzzle dibuka sedikit, tapi saya kira nggak bisa selesai saat ini. Jadi ya berarti harus bersabar menunggu saatnya tiba ya. Jadi ini Allahu ini adalah mubtada. Mubtada itu cirinya dia mengawali kalimat dan tidak ada sebelumnya, dia mengawali kalimat ya sebagai permulaan, maka dia dibaca rafa. Mubtada itu dibaca rafa. Kemudian ini kenapa ini dibaca nasab? Dia sebagai objek. Ya, mereka menyembah ini illa liya'budu, supaya mereka menyembah siapa? Menyembah Allah. Jadi ini objek. Ini dia menjadi maf'ul bih namanya. Maf'ul bih itu apa? Ada di belakang. Jadi itu dia dibaca nasab. Memang cirinya akhirnya tidak amil ini kita ketahui ya dari maknanya juga bisa. Dia maknanya ini adalah objek, dia ini maknanya adalah Allah ini memulai kalimat. Kemudian ini adalah sandaran ya, disandarkan namanya mudhof. Mudhof itu ada di paling belakang bahkan itu ya, mudhof. Mudhof itu disandarkan ketika datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah ya.
Nah, Allah ini lafal Allah disandarkan dengan pertolongan tadi. Ini namanya mudhof. Nah, kalau mudhof itu dibaca jar, gitu ya. Tapi ya tentu ya nanti ya ketika sudah dapat semuanya nanti akan ada gambarannya. Memang pelan-pelan ya, dan kita ngikuti di kitab. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di YouTube atau di mana-mana itu silahkan. Jadi itu bisa rumusan-rumusan praktis ya. Nah, kalau yang pagi ini adalah kita membaca kitab ya. Jadi membaca kitab ya sesuai dengan urutan yang disusun oleh pengarang. Yang ini adalah sebagai muassis ilmu nahwu yang termasuk yang awal-awal menyusun konsepnya. Jadi kita ingin memperoleh keberkahan dari ilmunya. Ya, tapi kalau dibuka di YouTube macam-macam itu sangat bagus sekali, sangat membantu. Ya, maksudnya ada banyak yang sudah membuat gitu ya konten-kontennya, ya itu sangat membantu sekali. Ya, berarti kita mesti harus sabar, ya harus sabar. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Rofik sabar, Pak Rofik ya. Ya, insya Allah. Ya, Cuma ya. Ya puzzle-nya masih banyak nih yang belum terbuka. Nah, baik, yang lain Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita belum sempat buka yang lain mengurai kalimat yang lain, sudah habis waktunya. Bahkan ini sudah lebih ya. Mohon maaf semuanya. Kita tutup kajian pagi ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini semangatnya ya. Semangatnya luar biasa. Belajar, Pak. Belajar dikit-dikit. Ya, Bu. Masih TK soalnya. Enggak apa-apa, Bu. Sama Masih saya juga TK. masih belajar. Sabar ya. Sabar. Niatnya belajar. Ya Allah. Iya, Bu. Pak Ihsan, apa kabar Pak Ihsan? Baik Bu Nurani. Aduh, Masih nggak ada pulang ini ya. nih. Nggak boleh Ah. pulang ke Jakarta dong ya. Mau pulang sih itu nggak boleh. Enggak boleh. Nggak diterima saya. Iya. Tapi Sabar. keluarga di mana kan? Sabar Keluarga itu, di Pak. Aceh kan? Ada istri saya, ada anak-anak aja. Oh iya. Iya, Itikaf di mana nih? Itu masjidnya cakep banget tuh. Iya, itu Masjid Aceh nih, Masjid Raya nih. Iya, Bapak juga makanya. sedang pakai. Bapak itikaf di situ. Iya, iya. Iya, Ya sholat iya. ini taraweh ya sholat malam. Oh, tapi itikaf nggak di situ? Enggak. Iya. Iya. Iya, maaf Pak Ustadz. Iya, Bu, sama-sama. Insya Allah dengan sabar kita akan dapat pahala lah. Insya Allah. Ngajian ya. Amin. Dapat Allah. pahalanya minimal insya Allah pahalanya banyak insya Allah. Amin. Nih mudah-mudahan Pak Ustadz juga sabar nih ngajarin kita nih. Kayaknya Baik, kok baik, nggak insya Allah. mantap-mantap gitu. Sabar mudah-mudahan Pak Ustadz. Baik Pak. Insya Allah mudah-mudahan Ya. Allah beri Oke, kekuatan. siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sampai jumpa, Oke. insya Allah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.